Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teori-teori Pendidikan dalam Aliran Klasik. Saya sebagai moderator Cika Putri Miryani dan teman saya yang akan mempresentasikan hasil kerja kami Tari Rosyida dan Fauzia Islamiyati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori klasik, terus macam-macam aliran, pengaruh dari pemikiran klasik tentang pendidikan, dan gerakan baru. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh teman kami, Fauzia Islamiyati. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama, teori klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Aliran-aliran itu pada umumnya mengemukakan satu faktor dominan tertentu saja, dan dengan demikian suatu aliran dalam pendidikan akan mengajukan gagasan untuk mengoptimalkan faktor tersebut untuk mengembangkan manusia. Macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, empirisme, yang kedua, nativisme, yang ketiga, naturalisme, dan yang terakhir, konvergensi. Yang pertama, empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan anak tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir kedua bagaikan kertas putih yang bersih. Yang selanjutnya ada nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme adalah 1. Faktor genetik, 2. Faktor kemampuan anak, 3. Faktor pertumbuhan. Tujuan teori nativisme adalah 1. Mampu memunculkan bakat yang dimiliki, 2. Mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, 3. Mendorong manusia dalam menentukan pilihan, 4. Mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Yang selanjutnya ada naturalisme. Pandangan ini ada persamaannya dengan nativisme. Aluran naturalisme dipelopori oleh filsuf Prancis, J.J. Rousseau. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk.
pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rose juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Tari Rosida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang keempat yaitu konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern tahun 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu anak dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak dapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Next. Oleh karena itu, teori William Stern disebut teori konvergensi. Konvergen artinya memusat ke satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi, 1. Pendidikan mungkin dilaksanakan. 2. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang ketiga yaitu yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Next. Pengaruh pemikiran klasik tentang pendidikan terhadap pendidikan di Indonesia. Pemikiran klasik mulai terkenal atau dikenal di Indonesia karena melalui upaya pendidikan. Awalnya yaitu sejak persekolahan yang dikuasai oleh Belanda atau orang berkulit putih dan kemudian disusul oleh bangsa Indonesia yang belajar ke negeri kincir angin yaitu Belanda. Waktu itu pada masa penjajahan, setelah bangsa Indonesia merdeka, gagasan yang berada dalam pemikiran pendidikan itu kemudian masuk ke Indonesia. Sebelum masa tersebut, pendidikan bangsa Indonesia termasuk keluarga serta masyarakat, kelompok belajar, padepokan, lembaga keagamaan atau pesantren, dan lain sebagainya. Dari pemaparan di atas, jelas bahwa Indonesia yang mayoritas agama Islam lebih condong pada aliran konvergensi, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah pembawaan serta lingkungan. Pembawaan merupakan potensi-potensi yang terdapat pada diri manusia sejak lahir yang perlu dikembangkan dengan pendidikan serta lingkungan. Next. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. 1. Dengan cara mengajar alam sekitar tersebut, guru dapat mencontohkan secara langsung begitu pentingnya pengajaran dengan meragakan atau mewujudkan itu sesuai dengan sifat-sifat dan dasar-dasar pengajaran. Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan pengajaran sebanyak mungkin agar si anak dapat dan aktif serta giat bukan hanya duduk mendengarkan dan mencatat saja. Yang ketiga, pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran yang sangat totalitas dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pengajaran yang tidak mengenai pembagian mata pelajaran akan tetapi guru memahami tujuan pengajaran serta mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan. B. Pengajaran yang menarik minat karena segala sesuatu dipusatkan oleh bahan pengajaran yang menarik perhatian seorang anak yang diambil oleh alam sekitarnya. C. Pengajaran yang segala sesuatunya berkaitan dengan satu sama lain. Dan yang keempat, pengajaran di alam sekitar memberikan anak bahan apersepsi intelektual yang sangat kokoh dan tidak verbalitas. Apersepsi intelektual yaitu segala sesuatu yang baru dan masuk di dalam intelektual si anak. Harus selalu menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Terjadi asimilasi antara pengetahuan lama serta pengetahuan yang baru. Yang kelima yaitu pengajaran alam sekitar memberikan apersepsi emosional karena alam sekitar memiliki ikatan emosional terhadap anak.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.